Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu yaitu Siska Deseni Putri. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mau mengajarkan kalian tentang teks narasi, khususnya cerita fantasi. Nah, adapun kompetensi dasar yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu memahami pengertian dari cerita fantasi. Yang kedua, memahami ciri-ciri umum dan unsur-unsur dari cerita fantasi. Dan yang terakhir, kita menentukan jenis cerita fantasi. Nah, adapun sumber bahan ajar yang Ibu ambil yaitu dari Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, khususnya buku interaktif Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, teman-teman dapat mencarinya di Google, khususnya di website CB dan juga di buku-buku yang sudah tersedia di perpustakaan atau di sekolah. Mari kita simak cerita berikut ini. Cahaya ajaib. Suatu masa di sebuah istana yang indah, terdapat seorang putri yang cantik bernama Clara. Clara merasa sangat kesepian karena tidak mempunyai teman. Sejak lahir, Clara tidak diperbolehkan keluar dari istana oleh ayah dan ibunya. Clara selalu berharap bisa hidup seperti anak-anak yang bisa bermain di luar sana, bebas melakukan apapun yang diinginkan. Suatu malam yang dingin, saat Clara ingin tidur, tiba-tiba ada suara ketukan dari jendela kamarnya. Clara terkejut dan bangun menuju jendela. Ketika jendela itu dibuka, ternyata tidak ada apa-apa. Namun, saat Clara ingin menutup jendela, tiba-tiba ada angin kencang dan sebuah cahaya yang terang menyilaukan mata, membuat tubuh Clara tertarik oleh cahaya itu hingga tidak sadarkan diri. Saat Clara terbangun, ia terkejut karena berada di sebuah hutan yang lebat, tidak ada satupun orang di sana. Clara berjalan sendirian. Tiba-tiba ada seekor kelinci yang berlari mendekatinya sambil membawa sebatang wortel. Kemudian, kelinci tersebut seolah-olah mengajak Clara untuk pergi ke suatu tempat. Tibalah Clara di sebuah perdesaan yang sangat ramai penduduknya. Namun, anehnya orang-orang di sana tidak seperti selayaknya manusia biasa. Ada yang seperti mirip singa tapi berbadan manusia. Ada yang berbadan kuda tapi mukanya seperti manusia. Dan ada yang mukanya bersisik seperti ular. Clara merasa takut dan aneh melihatnya. Tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian seperti penyihir membawa Clara ke dalam suatu rumah. Clara pun kebingungan. Sebenarnya dia berada di mana? Hei, kamu yang berasal dari dunia lain. Selamat datang ke desaku. Di sini, kamu akan mendapatkan banyak teman yang bisa menghiburmu dari kesepian. Benarkah? Apakah kamu yang membawaku ke sini? Hahaha, kamu salah. Bukan aku yang membawamu. Tapi kamu sendiri yang datang kemari. Sekarang, ayo ikut aku. Penyihir itu membawa Clara menemui dua orang yang sebaya dengan Clara. Vico, Rafaela, ada teman barumu. Kemarilah. Vico dan Rafaela datang menghampiri Clara sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Hai, aku Vico yang paling tampan di desa ini. Aku bisa memanjat pohon yang tinggi. Hai, aku Rafaela. Lihatlah rambutku. Banyak ditumbuhi bunga. Aku begitu indah, bukan? Kamu begitu cantik. Siapa namamu? Terima kasih, aku Clara. Kemudian Clara dibawa oleh Vico dan Rafaela ke suatu pantai yang sangat indah. Ayo Ra, kita bermain dan bersenang-senang.
Aku punya ini, tarang, ini adalah gasing. Gasing itu apa? Aku tidak tahu dan bagaimana cara memainkannya. Viko memutar gasing tersebut menunjukkan kepada Clara. Mereka pun mengajarkan Clara. Gasing ini adalah mainan yang terbuat dari kayu, yang dimainkan dengan cara diputar, menggunakan tali. Gasing ini adalah mainan favorit di desa kami. Aku bisa memutarnya tanpa tali loh, lihatlah. Rambut Rafaela yang ditumbuhi bunga tiba-tiba memanjang dan melilit gasing tersebut, hingga berputar dengan sangat kencang dan tidak berhenti. Clara terkejut dan merasa sangat kagum melihatnya. Lah, kamu curang, setiap bermain selalu menggunakan kekuatan. Mereka tertawa bersama. Banyak hal yang dilakukan Clara bersama Viko dan Rafaela. Tiba waktu malam datang, penyihir datang menghampiri Clara, Viko, dan Rafaela. Penyihir itu mengatakan bahwa Clara harus segera pulang ke istana. Aku tidak ingin pulang. Aku di sini saja bersama Viko dan Rafaela. Kamu harus pulang sebelum matahari terbit, karena ini bukan duniamu. Aku takut kesepian jika pulang ke istana. Apakah kamu tidak merindukan ayah dan ibumu? Pasti mereka adalah orang tua yang sangat menyayangimu. Mereka menjagamu, tidak seperti kami yang tidak memiliki orang tua. Ucapan Viko membuat Clara sadar bahwa ia harus bersyukur masih dijaga dan disayangi oleh orang tuanya. Baiklah, aku akan pulang. Jika kamu kesepian di sana, kamu bukalah ini. Setiap malam kita bisa bertemu lewat kaca yang ada di kotak musik itu. Viko dan Rafaela memberikan sebuah kotak musik kuno kepada Clara. Viko dan Rafaela meyakinkan Clara yang tersenyum penuh bahagia. Mereka pun berpamitan saling berpelukan. Baiklah, sudah saatnya kamu kembali. Anara Sumanara. Tiba-tiba angin kencang datang beserta cahaya terang, sama seperti pertama kali Clara membuka jendela kamarnya. Clara terbawa oleh cahaya terang itu. Suara tangis terdengar di telinga Clara, membuatnya terbangun. Clara tersadar dia sudah berada di kamarnya, tetapi merasa aneh melihat ayah dan ibunya menangis. Clara, kamu sudah bangun. Ayah dan ibu khawatir. Kamu sudah 3 hari lamanya tertidur, ucap ibu Clara. Clara baik-baik saja, Bu. Clara hanya bermimpi pergi ke suatu tempat yang ada teman Clara di sana. Ibu, Clara ingin mempunyai teman, biar tidak kesepian, jawab Clara sambil memeluk ibu dan ayahnya. Akhirnya ibu dan ayah Clara memberikan izin untuk Clara keluar istana, tetapi diawasi oleh pengawal. Ayah dan ibu Clara ternyata mempunyai alasan untuk tidak membebaskan Clara, karena di luar sana banyak musuh atau orang yang jahat yang mengincar Clara dari sejak Clara dilahirkan. Nah, kira-kira menurut pendapat teman-teman, cerita fantasi itu adalah cerita yang seperti apa? Baik, nah, apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Setelah teman-teman menyimak video tersebut, tentu teman-teman berpikir bahwa cerita fantasi ini adalah cerita yang penuh khayalan, penuh imajinasi gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa cerita itu adalah sebuah rangkaian peristiwa, kejadian, kemudian kalau fantasi itu adalah angan-angan, imajinasi, atau khayalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi itu adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi yang dibuat oleh pengarang. Selanjutnya nih,
menurut teman-teman, setelah teman-teman menyimak video tadi, seperti apa sih ciri-ciri teks cerita fantasi yang ada di bayangan teman-teman semuanya? Baik, nah jadi di sini dapat kita bagikan beberapa ciri umum yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Kita masuk yang pertama, yaitu ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, dalam cerita fantasi ini, dia menggunakan hal-hal yang tidak ditemui dalam kehidupan nyata, seperti yang teman-teman lihat tadi. Cerita yang sudah teman-teman simak, banyak sekali terjadi keajaiban dan keanehan gitu. Nah, terus yang kedua, yaitu ide cerita. Ide cerita yang terdapat dalam teks cerita fantasi yang sudah teman-teman lihat. Kira-kira ide cerita yang terdapat dalam teks cerita fantasi yang teman-teman lihat itu seperti apa? Ya benar, ide ceritanya itu tidak dibatasi oleh realitas. Idenya itu berupa irisan antara dunia nyata dengan dunia khayalan. Jadi tidak hanya terpaku pada satu ide saja, banyak gitu. Terus selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Nah, artinya cerita fantasi ini berpindah-pindah gitu, kayak dalam berpindah melintasi ruang dan waktu di dalam ceritanya. Seperti cerita yang sudah teman-teman simak tadi, dia berpindah-pindah antara dunia nyata dengan dunia mimpinya gitu. Terus yang keempat, ciri-cirinya yaitu tokoh yang unik. Ya, tokoh unik ya seperti memiliki keahlian atau kesaktian tertentu yang di luar nalar gitu. Yang kelima yaitu bersifat fiksi. Bersifat fiksi artinya ini bukan kejadian nyata dan hanya khayalan saja gitu. Terus bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi ini biasanya bersifat variatif, ekspresif dan menggunakan ragam percakapan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jadi jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Nah, kalau berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ini terbagi menjadi dua jenis nih. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi total itu seperti apa, Bu? Nah, jadi cerita fantasi total itu adalah cerita fantasi yang berisi secara keseluruhan ceritanya ini berupa khayalan dari pengarang gitu terhadap objek tertentu yang diceritakannya di dalam cerita tersebut. Nah, terus yang kedua tadi cerita fantasi irisan. Nah, ini adalah cerita fantasi yang menggunakan fantasi dari pengarang atau khayalan dari pengarang dan tetapi dia menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata gitu, seperti menggunakan nama tempat yang ada di dunia nyata atau peristiwa, beberapa peristiwa yang terjadi dalam dunia nyata, jadi dicampur adukkan gitu. Nah, selanjutnya ini berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita ini terbagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Kalau cerita fantasi sezaman berarti latar yang digunakan dalam cerita tersebut itu hanya satu masa. Misalnya hanya masa kini atau masa lampau atau masa datang, dia hanya satu latar saja yang digunakannya. Terus yang kedua yaitu cerita fantasi lintas waktu. Nah, ini nih berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar tertentu. Dia bisa berpindah-pindah latar gitu, berpindah tempat. Misalnya dia menggunakan latar di masa kini pada zaman sekarang, kemudian tiba-tiba bisa beralih ke zaman dahulu, ke zaman prasejarah gitu dalam cerita tersebut. Jadi kira-kira menurut teman-teman, cerita yang sudah teman-teman lihat tadi di awal itu masuk ke jenis-jenis cerita fantasi yang apa sih? Yang seperti apa? Baik, nah jadi cerita fantasi yang udah teman-teman simak di awal tadi itu merupakan yang pertama nih, tadi kan berdasarkan kesesuaian dan berdasarkan latar cerita. Nah, kalau berdasarkan kesesuaian, cerita yang teman-teman simak tadi
termasuk cerita fantasi total. Karena dalam cerita tersebut merupakan hayalan dari pengarang itu. Misalnya nih, sebuah cahaya yang bisa membawa Clara ke suatu tempat, makhluk-makhluk aneh yang terdapat dalam cerita itu semua sepenuhnya fantasi dari pengarang, dari penulisnya. Jadi nama orang, nama tempat, nama kota itu merupakan rekaan pengarang, merupakan hayalan pengarang, itu tidak ada dunia nyata. Jadi cerita fantasi yang teman-teman simak tadi merupakan fantasi total jika berdasarkan kesesuaiannya. Nah, terus yang kedua tadi berdasarkan latar. Kalau berdasarkan latar, kira-kira masuknya ke jenis cerita fantasi yang seperti apa? Nah, jadi termasuk ke cerita fantasi jenis lintas waktu. Nah, kenapa? Karena dalam cerita yang sudah teman-teman simak di awal tadi itu menggunakan dua latar yang berbeda, yaitu yang seperti teman-teman simak ada di istana, kemudian tiba-tiba si Clara berpindah ke suatu tempat melalui cahaya ajaib dari jendelanya, yang ternyata itu hanya mimpi Clara gitu. Dia berpindah tempat, terus sekali Clara sadar dari mimpinya, oh ternyata semuanya hanya mimpi gitu. Jadi dia berpindah tempat melalui mimpinya. Selanjutnya nih, ibu mau tanya, berdasarkan cerita fantasi yang teman-teman simak di awal tadi, coba teman-teman identifikasi apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut. Oke, baik. Jadi ibu akan menjelaskannya ya. Unsur-unsur dalam cerita fantasi ini, yang pertama yaitu ada tema. Nah, tema yaitu gagasan atau ide pokok yang terdapat di dalam suatu cerita. Nah, jadi kira-kira tema yang terdapat dalam cerita yang teman simak itu seperti apa? Nah, jadi temanya itu atau ide ceritanya itu adalah seorang anak yang kesepian. Dia membutuhkan teman karena dia terkurung di dalam istana oleh ayah dan ibunya. Ya, jadi tema itu mengenai seorang anak yang kesepian. Nah, terus yang kedua yaitu ada latar. Nah, latar di dalam unsur cerita fantasi ini ada latar. Latarnya kira-kira apa? Latar ini sebelumnya ibu jelaskan ya. Ada 3. Yang pertama latar tempat. Nah, latar tempat yaitu adalah tempat yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Nah, misalnya dalam cerita fantasi yang udah teman-teman simak, ada istana, ada perdesaan, kemudian ada pantai, ada hutan. Nah, itu termasuk ke dalam latar tempat. Terus yang kedua yaitu latar waktu. Nah, kalau latar waktu ini ada malam hari dan siang hari. Kalau latar suasana itu adalah kondisi yang terjadi dalam cerita tersebut gitu. Misalnya ada di kondisi sedih, ada bahagia, kemudian ada menakutkan dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu tokoh atau watak. Kira-kira mungkin teman-teman sudah tahu apa itu tokoh atau watak gitu kan. Jadi kira-kira menurut teman-teman cerita di awal tadi ada berapa tokohnya? Iya benar, ada Clara, Rafaela, Vico, dan penyihir. Nah, kalau Clara ini kira-kira sifatnya seperti apa? Ya, Clara itu baik hati, pemurung, dan ceria. Terus kalau Rafaela ini baik hati dan ceria. Terus sama juga Vico dan Rafaela ini hampir sama sifatnya. Terus kalau penyihir ini mungkin baik hati dan tegas, penuh misteri juga ya kan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada alur. Nah, alur ini adalah jalan cerita yang ada dalam cerita yang dibuat terus. Nah, kira-kira alur yang terdapat dalam cerita di awal tadi yang sudah teman-teman simak itu termasuk alur apa? Oke, jadi termasuk alur maju. Nah, dibuktikan dengan awal mulanya Clara itu membuka jendela, ada cahaya yang menariknya, kemudian dia berpindah ke suatu tempat dan bertemu dengan penyihir, bertemu dengan Vico dan Rafaela, kemudian mereka bermain bersama dan pada akhirnya mereka berpisah
Clara pun terbangun dari tidurnya. Nah, jadi termasuk alur maju nih. Sebenarnya alur ini terbagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran gitu antara maju dan mundur, atau disebut juga dengan flashback. Nah, terus selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 3 nih, ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Dari cerita yang sudah teman-teman simak itu adalah sudut pandang orang ketiga. Dia menggunakan nama tokoh utama yaitu Clara. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu begitu ciri-cirinya. Dia menggunakan nama tokoh. Terus kalau sudut pandang orang pertama dia menggunakan aku. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada unsur amanat. Unsur amanat. Nah, unsur amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap cerita yang sudah pengarang buat gitu. Terus kira-kira amanat yang terkandung dalam cerita fantasi yang sudah teman simak itu apa menurut teman-teman? Nah, jadi salah satunya nih, yang pertama amanatnya kita butuh teman untuk bisa bermain agar tidak kesepian. Ya, seperti yang Clara tadi, dia kesepian karena tinggal istana, tidak boleh keluar istana gitu. Dia merasa kesepian. Berarti itu udah membuktikan bahwa kita tuh butuh teman gitu supaya kita tidak kesepian gitu, untuk bermain, untuk dapat berbagi cerita gitu. Terus yang kedua yaitu harus bersyukur memiliki orang tua yang peduli dan masih sayang kepada kita. Seperti Clara tadi nih, dari cerita tersebut Clara merasa kayak orang tuanya ini terlalu mengekangnya di istana, tidak mau membiarkan Clara keluar istana bermain dengan anak-anak di luar sana gitu. Terus di sisi lain ternyata ada alasan kenapa orang tuanya ini tidak memberikan kebebasan kepada Clara, dan di situ Clara juga harus bersyukur karena masih memiliki orang tua gitu. Terus seperti juga yang ada pada tokoh Raffaella dan Vico tuh. Raffaella dan Vico tadi tuh mereka tidak mempunyai orang tua gitu. Jadi kayak di sisi lain Clara juga harus tahu alasan kenapa orang tuanya itu tidak membebaskannya itu terlalu bebas untuk berteman gitu di luar sana. Pasti ada alasan. Nah, di sisi lain Clara juga harus bersyukur gitu. Tidak seperti Raffaella dan Vico, mereka tidak punya orang tua. Nah, Raffaella dan Vico ini juga teman yang sangat baik yang mengingatkan Clara untuk pulang gitu. Terus begitulah amanat yang terkandung di dalam cerita fantasi yang sudah teman-teman simak. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa unsur intrinsik atau unsur-unsur yang ada di dalam cerita fantasi ini, yang pertama ada tema. Tema itu gagasan utama atau ide yang terkandung dalam cerita yang mendasari dari cerita yang dibuat. Terus yang kedua yaitu ada alur. Alur ini adalah urutan atau rangkaian peristiwa. Terus tokoh itu adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Selanjutnya yang keempat ada latar. Latar ini adalah tempat, suasana atau waktu yang terdapat di dalam cerita tersebut. Terus yang kelima yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jadi itulah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya nih, jadi Ibu simpulkan dulu nih ya dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari cerita fantasi, terus mempelajari jenis-jenis cerita fantasi, dan kita sudah mengidentifikasi juga unsur-unsur cerita fantasinya. Nah, selanjutnya nih, Ibu mau memberikan kalian tugas nih, yaitu kalian carilah salah satu cerita fantasi yang teman-teman sukai di buku atau di media online, seperti melalui Google gitu, di internet lah dan sebagainya lah teman-teman. Pokoknya cerita yang benar-benar menurut teman-teman sangat menarik. Nah, terus kemudian
teman-teman tentukanlah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut. Ada unsur apa tadi? Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan ada unsur-unsur, ada tema, alur, dan sebagainya. Teman identifikasi di cerita yang teman cari tersebut. Terus kemudian nanti teman-teman kumpulkan dalam bentuk file PDF kalau teman-teman bisa. Kalau teman-teman tidak bisa, teman-teman boleh tulis di tangan gitu. Dalam bentuk apa boleh saja, yang penting teman-teman mengumpulkannya. Nah, baik, jika teman-teman semuanya memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari, atau masih ada beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi belum teman-teman pahami, teman-teman boleh ketik di kolom komentar yang nantinya akan Ibu jawab ya. Baiklah, demikian itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis cerita fantasi, unsur-unsurnya, dan sebagainya. Terus jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk semangat terus dalam belajar. Sampai jumpa ke pembelajaran selanjutnya.